I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that damn bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash right. Whoa, how you fucking with these hoes up? Apa kabar semuanya Nana? Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa terlebih dahulu agar pembelajaran kita pada pagi hari ini dapat berjalan dengan maksimal dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa sama-sama ya Nak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baiklah, kita langsung saja ya Nak ya. Kita lanjut materi tentang mensyukuri pemberian Tuhan dan pemaaf. Mensyukuri pemberian Tuhan dan pemaaf. Mengapa sih kita sebagai umat manusia itu diwajibkan untuk bersyukur? Karena dengan syukur kita bisa tahu bagaimana arti mensyukuri nikmat hidup yang telah Allah berikan kepada kita semua. Contoh dari pengertian dulu dong yang kita bahas. Yang pertama yaitu mensyukuri pemberian Tuhan dan pemaaf. Bersyukur itu artinya perasaan dalam diri kita, bagaimana cara berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa yang telah Allah berikan kepada kita, apa-apa saja yang telah Allah berikan, baik dari kesehatan jasmani, rohani maupun materi yang telah Allah berikan kepada kita. Adapun contoh dari perilaku mensyukuri nikmat Allah. Ada mensyukuri nikmat Allah. Yang pertama itu ada mensyukuri nikmat Allah dengan lisan. Mensyukuri nikmat Allah dengan lisan itu contohnya coba ada yang bisa menjelaskan? Oh, nggak ada ya. Langsung saja jelaskan ya. Mensyukuri nikmat Allah dengan lisan itu contohnya kita ketika diberi nikmat hidup dari Allah, kita selalu mengucapkan lisan kita dengan kalimat alhamdulillah, hari ini masih diberi kesehatan, masih bisa diberi kemudahan, masih diberi umur panjang. Selanjutnya yakni mensyukuri nikmat dengan hati. Mensyukuri nikmat dengan hati itu sudah dijelaskan tadi. Contohnya kita dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kita ada sebuah nikmat dari Allah dan kita harus mensyukurinya dengan hati. Sama dengan nomor 1. Contohnya yaitu mensyukuri dengan lisan dan hati. Kalau lisan itu langsung secara spontan, kalau misalnya dari lisan kita, sedangkan mensyukuri dengan hati itu dari dalam hati kita. Bagaimana kita mensyukuri nikmat yang telah diberikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya yaitu mensyukuri dengan anggota tubuh. Apa sih itu mensyukuri dengan anggota tubuh? Mensyukuri dengan anggota tubuh artinya kita bersyukur atas apa-apa yang telah diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada zaman sekarang tuh mulai terkenal dengan kata apa itu? Insecure itu tentunya sifat atau hal yang harus kita hindari, karena dengan rasa tidak pede dengan kita sendiri, misalnya merasa kurang, karena hal ini telah dijelaskan dalam Al-Quran itu
sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Allah saja sudah, tidak mungkin dong misalnya Allah menciptakan kita, pasti Allah sudah mengukur porsinya masing-masing. Bagaimana sih wujud terbaik kita yang akan diciptakan oleh Allah? Maka dari itu kita tidak boleh mengeluh bisa ada yang lebih baik dari kita. Selanjutnya yaitu mensyukuri dengan amal perbuatan. Mensyukuri amal perbuatan yang pertama, misalnya kita misalnya anak-anak nih di kelas ini ada yang misalnya mendapatkan juara umum atau juara 1, kita harus mensyukuri dengan amal perbuatan. Misalnya anak-anak semua mensyukuri dengan amal perbuatan itu contohnya kita langsung spontan bersyukur ketika kita telah diberikan nikmat kepada Allah. Selanjutnya yakni mensyukuri dengan memujinya. Contoh dari mensyukuri dengan memujinya itu kita selalu beribadah, selalu mengingat Allah, dan selalu mensyukuri nikmat yang telah diberikan. Selanjutnya yakni ada contoh lagi nih, tentang mensyukuri dengan pola hidup sehat. Mengapa pola hidup sehat ini merupakan contoh dan perilaku tentang syukur? Karena dengan pola hidup sehat kita bisa mensyukuri pemberian dari Tuhan. Mengapa demikian? Karena pemberian dari Tuhan itu patut kita jaga, patut kita syukuri dan kita jaga agar tubuh kita itu selalu bisa lebih sehat, Selanjutnya yakni tentang materi kita yakni maaf. Maaf ini tentunya sangat penting dalam perilaku terpuji. Kenapa demikian? Karena maaf itu hal yang paling utama. Contoh dari maaf itu yang pertama, memberikan maaf kepada orang yang telah kita lukai hatinya, yang telah memberikan maaf pada orang yang telah menyakiti hati kita. Memberikan maaf kepada orang yang telah menyakiti hati kita. Contohnya misal ada orang yang telah mengejek kita, itu kalau bisa jangan kita redam, jangan kita ingat-ingat, ungkit-ungkit terus lah ya bahasanya. Kita harus memaafkannya. Selanjutnya yakni selalu minta maaf. Misal kalau salah satu contoh yang akan Ibu jelaskan meminta maaf itu, contohnya ketika kita berbuat salah, berbuat salah itu kita harus meminta maaf kepada orang yang telah memberikan yang telah kita lukai hatinya. Ada baiknya dalam Islam itu diwajibkan untuk meminta maaf. Dalam Islam juga meminta maaf itu sangat dianjurkan. Selanjutnya yakni tidak mendendam. Kenapa tidak mendendam? Ini termasuk pemaaf juga, karena pendendam itu salah satu perilaku yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah saja Maha Pemaaf, masa manusia pendendam, manusia
jika orang mempunyai salah tidak mau memaafkan. Kita sebagai manusia seharusnya mampu memaafkan dan melapang dada atas yang Allah berikan, atas cobaan yang Allah berikan. Dari maka dari itu kita harus memaafkan orang-orang di sekeliling kita yang melakukan perbuatan salah. Selanjutnya yakni tidak membalas dendam dan melukainya. Contohnya misal ada di sini yang misal pernah terluka hatinya, terus kalian membalasnya. Misalnya orang itu membuli kalian atau mengejek kalian, terus kalian membalasnya dengan cara mengejek balik, itu tidak boleh ya kalian. Selanjutnya yakni selalu bertutur kata baik, selalu bermurah senyum. Jika ada salah, maka kita harus memaafkan kesalahan orang lain tersebut. Maka kesimpulan dari materi Ibu sampaikan pada pagi hari ini yakni mensyukuri pemberian Tuhan dan pemaaf. Artinya mensyukuri segala atau sesuatu yang telah diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala kepada kita atau umat manusia, agar senantiasa bersyukur apapun yang telah diberikan kodrat atau kode dan kodrat. Kalau misalnya kita diberi syukur, diberi nikmat, diberi misalnya ada orang yang membuli kita atau melakukan kesalahan kepada kita, kita tentunya harus melapangkan dada agar kita memaafkan orang-orang di sekitar kita. Demikianlah materi Ibu yang Ibu jelaskan pada pagi hari ini. Nanti silakan ya yang Ibu catat di papan tulis, silakan untuk anak-anak semuanya meringkas lagi. Dan ini ada buku paket yang telah Ibu bawa, nanti silakan sekretarisnya dicatat kembali. Mungkin itu saja materi Ibu pada pagi hari ini. Apabila ada salah kata, Ibu mohon maaf, dan kepada Allah Ibu mohon ampun. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.